Baik, anak-anak, tadi lanjutan dari tadi terputus. Saya ulangi ya. Dari ketiga peristiwa tadi, ya, yang mulai pelajari, kita bisa menyimpulkan, ya. Oke, begini. Tadi kita sudah mempelajari beberapa peristiwa, maka kita bisa simpulkan bahwa percepatan itu dipengaruhi oleh gaya dan massa. Sehingga Newton menyimpulkan dalam hukum Newton yang kedua. Jika sebuah benda diberi gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Ya. Nah, percepatannya sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, benda akan mengalami percepatan yang sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya berbanding terbalik dengan massa benda. Sehingga disimpulkan dalam sebuah rumus seperti ini. A itu percepatan sama dengan sigma F dibagi M. Ya. Di sini mobilnya jika didorong maka akan mengalami percepatan. Misalnya percepatan tergantung dari jumlah gaya atau gaya dorongnya berbanding terbalik dengan massa mobilnya. Oke, kesimpulannya kemudian dirumuskan dalam seperti ini. Nah, bisa ditulis dalam sebuah secara matematis ditulis A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Ini rumus hukum Newton yang kedua. Di mana A itu apa? A itu percepatan. Nah, tadi singkatan dari akselerasi percepatan. Yang terjadi satuannya meter per sekon kuadrat. Sigma F atau jumlah gaya, resultan gaya. F itu singkatan force, ya. Jumlah gaya yang bekerja satuannya Newton. Sigma M jumlah massa benda yang terlibat, satuannya kilogram. Kalau bendanya satu ya satu, kalau dua ya jumlah. Ini rumusan dari hukum Newton yang kedua. Baik, kita buat sebuah contoh soal. Sebuah benda bermassa 50 kg. Ini 50 kg ditarik dengan dua buah gaya. Jadi gayanya ada dua. 50 dan 100 seperti pada gambar. 50 Newton dan 100 Newton. Tentukan berapa percepatan yang dialami benda tersebut. Nah, berarti kita bisa analisa masanya 50 kg, gayanya ada 2, 50 dan 100 ya. Oke. Sigma F jumlah gayanya 50 ditambah 100, 150 sigma F-nya. Jadi karena searah ya, jadi nanti kalau arahnya terbalik ke sana, berarti dikurangi. Kalau searah berarti dijumlah. Kemarin sudah kita pelajari penjumlahan gaya yang searah dan membentuk sudut ya. Oke, jumlah gayanya 150 Newton, masanya 50 kg. Berapa percepatannya? Tadi rumusnya kita ambil. A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Sigma F-nya 150, sigma M-nya 50. Berarti A sama dengan 150 dibagi 50, sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Oke, gitu ya. Tentang hukum Newton yang kedua. Oke ya, kita ulangi. Sudah. Ulangi sebentar. Ya, jadi hukum Newton yang kedua ini tadi membicarakan tentang jika sebuah benda didorong atau dikenai gaya, maka yang terjadi apa tadi? Benda akan mengalami percepatan. Kesimpulan, benda mengalami percepatan. Berapa besar percepatannya? Ternyata dipengaruhi oleh massanya. Kalau massanya lebih besar, berarti percepatannya semakin kecil, berarti berbanding terbalik dengan massa. Percepatan dipengaruhi oleh massa benda M. Yang selanjutnya, jika ditarik dengan gaya yang berbeda, maka percepatannya juga berbeda. Artinya apa? Percepatan dipengaruhi oleh jumlah gaya. Dalam hal ini, semakin besar gaya, percepatannya semakin besar, berarti berbanding lurus.
Maka oleh Newton disimpulkan dengan hukum Newton yang kedua seperti ini. Jika sebuah benda diberi gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Besarnya percepatan sebanding dengan resultan gaya berbanding terbalik dengan massa benda. Rumusnya sama dengan sigma F per sigma M, atau biasa diubah menjadi F sama dengan M kali A. Ya, ini dibuat tulisan yang sederhana. F M kali A, M-nya ditarik ke sana. F sama dengan M kali A. Baik, anak-anak, itu untuk hukum Newton yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.